Anda kembali lagi bersama kami di Morning Show. Nah, kali ini udah penuh nih ruang tamu kita. Ada ini ya loh, kan? ada ini loh. Pemirsa tahu nggak? Masih ingat gak ini? Saya permisi dulu nih, ada Ada begini ya. Nanti Elisa disuruh ngitung. Ini apa? Akar. Aduh, udah kayak gini udah pusing. Tapi sebelumnya dong kita. Nah, pemirsa juga mungkin apa namanya udah ini ya trauma lihat ini. Tapi pemirsa setelah melihat ini jangan meninggalkan layar kaca ya. Justru ini kita mau Justru ini kasih tantangan. cara untuk mengingat kembali pelajaran kita sekolah. Pemirsa di rumah atau ponakan mungkin. Tapi sebenarnya tidak hanya putra-putri, mungkin kayak saya dan Ade dan juga Cakri kali ini kita akan mengulas kembali sebenarnya ada yang lupa nih kalau kayak gini-gini ya. Kayak tadi apaan tuh? Gitu. Ini nyebutnya mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu yang suram. Masa lalu yang suram. Tunggu dulu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki masa lalu. Betul. Ade dan Cakri kita belum memperkenalkan nih tamu kita nih ya Kita kan. sibuk mengenai masa lalu Hebohnya. soalnya. Di sini udah ada Mas Azhar di sini ya. Jadi ada Mas Rishad. Rishad, Azhar Rishad di sini dan juga Mas Rishad ya. Dan juga ada Bapak guru kita dari Pak Bastari, Kak Bastari loh. Kak Bas. Ada Jadi kita mau keren ya. bukan belajar melukis ya, tapi belajar matematika. Kita ini kan dari Pak Rishad dan juga Kak Bas ini dari Primagama ya. Sebetulnya untuk sekarang tren untuk industri bimbingan belajar atau industri yang ada di dunia pendidikan ini seperti apa sih? Bagus sekali Pak. Jadi sekarang kalau kita lihat ya trennya ya banyak pasangan muda di mana orang tuanya sudah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dan sekarang kurikulum juga berubah juga sulit. Sehingga dulu apa yang kita pelajarin nggak sama lagi nih sekarang. Sudah nggak ada mencongkak lagi. Orang tua sudah sibuk, kurikulum berubah dan sekarang kompetisi pun juga semakin hebat. Betul. Jadi itulah adalah suatu yang kita berikan kepada adik-adik kita, paket komplit di mana mereka bisa mengayakan lagi apa yang mereka sudah pelajari di sekolah. Plus setelah itu mereka akan dibimbing bagaimana mengerjakan PR-PR mereka. Jadi trennya sekarang begitu ya? Iya, sehingga pulang sekolah udah enak. Karena kalau tanya, Kalau kita lihat sebenarnya kayak ini ya, seberapa efektifnya sih kalau kita lihat karena kan Bimbingan belajar ini mereka udah belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Berarti itu aja udah 7 jam nih gitu kan. Ditambah lagi dengan harus bimbel. Nah, ini seberapa efektifnya sih bimbel ini untuk anak-anak membekali yang Idealnya berapa jam yang seharusnya yang biar ideal untuk melakukan bimbingan belajar di luar sekolah? Oke, jadi kalau seberapa efektif ini alhamdulillah ternyata sangat efektif sekali. Ternyata sangat efektif. Karena siswa-siswa yang masuk ke Primagama banyak yang diterima di sekolah tinggi favorit ya Pak ya, dan perguruan tinggi favorit yang mereka incar. Betul. Terus untuk kalau berapa lama itu memang bervariasi juga ya Pak Bastari ya. Jadi tergantung dengan kebutuhannya juga. Oke, jadi setiap anak ada kemungkinan akan mendapatkan beda-beda jam pelajarannya seperti itu Terutama ya. di konsultasinya. Dan di Primagama itu kita punya konsep yang namanya REC. Apa itu? REC. Remedial Enrichment Consulting. Ini adalah Remedial Enrichment Consulting. Consulting. Jadi bisa konsultasi nih, artinya dia dapat kesulitan apa di sekolah bisa bertanya di Primagama. Tapi nggak curhat ya Pak? Aduh, Sekalian Pak, gitu. saya Saya nggak bisa ini, saya lagi galau Pak. makanya belajar di bimbingan belajar. Nah, Kak Bas, aku manggilnya Kak Bas. Saya kayaknya Pak Bas ya. Pak Bas, ini kalau misalnya biasanya kan kalau yang ikut bimbingan belajar mata pelajaran yang sulit yang jadi momok seperti matematika, fisika, kimia. Nah, untuk bimbingan belajar ini tetap yang jadi mata pelajaran favorit tetap itu atau ada yang lain yang sebenarnya bisa juga untuk bimbingan belajar mata pelajarannya? Kalau kita hampir semua bidang studi yang di UN kan. Jadi ada matematika, Bahasa Inggris. fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, ekonomi. Metodenya apa yang diterapkan Pak Jadi Bas? metodenya- Kalau biologi kayaknya saya nggak harus belajar deh. Anda sudah merasa expert ya? Jadi metodenya yang ini sama, nih, metodenya yang saya sama, jadi tetap smart takutan. solution. Jadi smart solution jadi sebuah metode yang bikin wow lah gitu ya. Oke. Bikin wow. Jadi kalau cara biasa kan bisa panjang, gitu kan, dua panjang lembar, lama. PA-nya banyak gitu ya. Sudah lama salah gitu kan. Udah lama dari kayaknya ngaco nih ulang lagi dari habis waktunya habis itu ya kan. Jadi kalau kita gunakan metode ini langsung
tek, beberapa trik selesai. Metode apa sih sebenarnya seperti ini? apa itu? Metode Smart seperti solution apa? ya? Dan keunggulannya dibedakan dengan yang lain. Mungkin saya tambahkan dulu ya. Boleh. Jadi tadi balik lagi, kita konsep dasarnya adalah REC tadi, di mana instruktur harus tahu siswa mana yang masih kurang mendalami, siswa mana yang sudah menguasai. Jadi untuk yang seperti ini yang belum menguasai, kita akan memberikan pengayaan-pengayaan spesial. Untuk yang sudah mendalami, kita berikan soal-soal yang lebih sulit. Oh, jadi sebelum masuk disaring dulu nih, ada di level mana gitu? Enggak juga Pak, jadi sambil belajar, instruktur juga harus peka tuh, wah ini anak ini masih kurang nih. Kita Pendekatan harus berikan. terhadap siswanya customer seperti itu intimacy, ya? betul. Oke. Nah, dari konsep tersebut kita mempunyai metode pengajaran Smart Solution, di mana kita nggak hanya memberikan jurus cepat, tapi juga konsepnya harus benar tuh. Cepat dan benar. Jadi dijelasin dulu konsep besarnya, karena waktu SMA, saya kurang suka matematika curhat kan? karena tidak bisa dijelaskan konsep besarnya. Misalnya belajar matrik ternyata ini apa sih Pak? Ke gurunya nggak bisa jawab. Tapi ternyata setelah kuliah ambil ekonomi, ternyata oh ini gunanya ada. Nah itu baru saya paham setelah tahu gunanya. Itu mungkin dijelaskan dulu begitu juga Pak. Iya, pasti kedepannya aplikasinya pasti gitu kan. Jadi kayak matematika ini kan banyak yang berhubungan dengan keseharian. Kemudian apa namanya, kalau yang tingkat yang eksak segala macam itu kan kebangunan misalnya, contohnya sederhananya bangunan. Nah nanti kan akan terukur oleh Teori kumparan untuk listrik, misalnya saya masih ingat begini fisika. Masih ingat. Ini ada di Primagama sebenarnya. Tapi soalnya orangnya imajinatif, jadi harus pakai Berarti dia kayaknya ini ya, ya. kalau yang terkait dengan 3 dimensi matematika gitu itu bisa Nah, nih, Pak. cocok. Tapi gini nih, saya Tapi mau saya nanya bilang terkait drop dengan out. instruksinya Yes, atau apa strukturnya tuh ya. Kalau kakak kayak Kak Bas dan yang lain-lainnya atau yang mengajar, di sini adakah mungkin mereka harus dilatih juga nggak sih Pak Ica terkait dengan kan sekarang Ada uji kompetensinya juga ada tidak uji untuk kompetensi karena kan tim sekarang mengajar. juga makin pelajaran juga semakin sulit gitu kan, tidak hanya betul. matematika dan sekarang udah bertaraf internasional lah seperti itu. Ini ada nggak seperti Dan ABG-ABG-nya juga semakin sulit gitu. Karakternya kan semakin demanding gitu. Jadi mungkin flashback sedikit, akhir tahun lalu PT baru kami itu berhasil memenangkan lelang yang diselenggarakan nasional untuk akuisisi Primagama. Jadi sejak saat itu kami sebagai owner dan manajemen baru melakukan banyak inisiasi baru, termasuk pembetulan dan perbaikan dan peningkatan banyak aspek di Primagama. Oh, jadi ini manajemen baru. Manajemen baru. Oke. Jadi salah satunya untuk di instruktur Smart kita meningkatkan tahap seleksi dulu ya, karena kita harus punya customer Pengajarnya juga pengajarnya juga diseleksi gitu. diseleksi dulu. Selain administratif, kita juga menginginkan mereka untuk melakukan micro teaching, semacam simulasi di kelas. Wah ini bagus nggak ya? Bagus, lolos. Setelah itu kita juga sudah melakukan pelatihan secara reguler dan periodik untuk instruktur tersebut, sehingga mereka selalu fresh dengan kurikulum terbaru dan fresh terhadap solusi-solusi Primagama yang Jangan terbaru. sampai siswanya yang jadi ikut ngajarin. Ini cepat gini wah Iya, itu gawat. ternyata Pak kok kayak gitu sih Pak, kayaknya salah deh lo. Di sekolah saya nggak ada jadi seperti ini. Nah, kembali lagi ke Kak Bas. Nah, ini selain Smart Solution, ada lagi nggak metode yang lain dan keunggulannya tuh seperti apa sih dengan Smart Solution? Oh, jadi selain Smart Solution sebenarnya kita juga ada namanya Smart Consist. Smart Consist. Smart Consist itu jadi untuk pemilihan jurusan. Ya, pemilihan jurusan ketika anak mau melanjutkan yang lebih tinggi, tentunya bingung. Smart Wah. conscious. Konsultasi siswa Oh, belajar. Konsis, konsultasi siswa. Smart consist. Konsultasi siswa. Ini Jadi jawabannya soalnya untuk para pemirsa. Dibocorin. Saya juga langsung hubungi saudara saya, Smart consist. Konsultasi siswa. Jadi itu ya, itu adalah salah satu cara. Jadi kan banyak murid-murid yang bingung mau kemana ya saya setelah ini mau lulus jadi apa Mungkin ya? pemilihan jurusan Akhirnya ke situ juga, ya jadinya. atau jenjang pendidikannya kemana. Jadi kalau untuk menambahkan, ketika siswa masuk ke Primagama melalui Smart Consist ini, kita akan mengundang siswa tersebut dengan orang tuanya untuk menentukan targetnya dulu nih. Saya pengen masuk sekolah SMA sini, pengen masuk SMP sini, atau saya pengen masuk Universitas PTN ini. sini, atau bisa sesimpel saya pengen matematikanya 10 gitu ya. Nah dari sana Saya mau target- lulus CPNS gitu. Daripada ijazah palsu. Bener. Primagama tidak hanya untuk anak-anak kan, berarti kan juga bisa juga untuk dewasa. Oke, Jadi terus lanjut Pak. dari target tersebut kita akan mereview nilai anak-anak tersebut secara periodik dari hasil nilai mereka. Kalau ternyata kurang, kita akan coba analisa. Oh ternyata lemahnya di fisika mungkin nih, maka kita harus mengayakan di fisika. Dan nggak hanya ke sana juga kita lebih mendalam lagi. Oh ternyata kurangnya di pegas. Wah pegasnya kita lebih. Jadi ini pendalaman seperti lagi. benar-benar konsep seperti sekolah juga ya, Iya. ada raport Iya. bayangan Oh, sebagai guru BP juga. Gitu ya.
konsultasi Iya, siswa. konsultasi. Tapi yang jelas gurunya bukan guru bayangan. Bukan ijazah Bukan bayangan. ijazah. Ini Kak Bas ada loh, Bos ini guru bayangan. Ini ada Kak Bas smart ini. solution Nah, tadi ya. smart solution Smart bagaimana consist. itu menghitungnya? Ini hitunglah, ini turunan, fungsi turunan kalau tidak salah. Ada yang coba sebagai alumni Primagama. Oh iya, saya alumni Primagama loh. Hitung yang benar. Alumni Primagama waktu SMA dulu di daerah. Karena Primagama sampai ke daerah-daerah tuh ya. Alhamdulillah. Pak, Limit alhamdulillah. X apa di mana? Ini, Pak. Yuk, sini bisa dijelaskan dengan smart solution tadi gimana nih Kak Jadi Bas? begini. Kalau kita mau menghitung seperti ini kan ini ada limit. Iya. Ini limit 4x tambah 5 akar kurang 5. Kemudian dibagi 6 min akar x X tambah 31. Nah, kalau kita masukin angka 5 ke dalamnya itu Diangkat dikit. akan apa namanya? Akan menghasilkan 0 per 0. Oh iya. Nah, kita punya banyak cara gitu ya. Nah, kita tunjukkan dulu cara biasanya ya. Ini cara biasanya aja dibikin Nah, saya. Biasanya Ini cara yang Sangat panjang. Ini panjang. cara yang panjang. Nah, ini cara biasa. Nah, yang Ya kita lihat Yang- panjang, ya kan menggunakan turunan gitu ya. pingsan deh tuh. Nah, jadi dimasukin, diturunkan, setelah turunkan masukin lagi angkanya, disederhanakan, dihitung hasil akhirnya dapat min 24 per 5. Ini Nah, cara ini lama. cara lama. Lama. Cara biasa gitu Ini ya. cara lama yang memakan waktu kira-kira Makan untuk waktu. adik-adik berapa ya? Dan pada saat bikin ujian pusing udah ya. habis duluan. Dan bikin pusing. Soalnya Bisa makan bakso dulu ya. ini kejadian pribadi soalnya Nah, ini ujian. sekarang Dengan metode bagaimana metode smart solution itu? solution. Oke, nah ini smart solutionnya. Nah, smart solutionnya seperti ini. Jadi kita hanya melihat ini kan ada akar gitu ya. Ada akar, ini ada akar. Nah, kita hanya melihat posisi akarnya ada di mana. Oh, oke. Nah, ini kan ada akar, ini ada temannya. Ini temannya, ini ada akar, ini ada temannya. Temannya. Kita hanya membalik angka ini 6 menjadi ke atas, Ya. kemudian 5-nya ke bawah. Oh, oke. Nah, 6 tinggal jadi ke dibalik. atas. Limanya Limanya ke ke bawah. bawah. Duanya dari mana, Pak? Nah, 2 itu karena akar pangkat 2. Oh, kalau di sininya 3 berarti 3. Iya, betul, Oke. betul. Oke. Nah, untuk mendapatkan angka 4 dan min 1 itu adalah turunan dari 4x. 4X dan 4x dan min x. ini X ya. X-nya itu diisi dengan 5 itu ya Pak ya? Satu dengan satu. Oh dengan 1? Nanti Salah deh, udah. 4X itu kalau diturunkan jadi 4. Kalau Iya. X itu diturunkan Dengan jadi satu. 1. Iya. Jadi hasilnya langsung dapat Min min 24 per 5. lima. Silakan Jadi- dibandingkan. Kita bandingin ya. Ini adalah Pak, metode lama. Nggak takut ditiru sama yang lain, Pak, sama bimbel yang lain caranya. Kalau kita Kalau ilmu itu harus dibagi-bagi. Semakin kita bagi-bagi ilmu, itu Benar, semakin benar, tinggi deh. benar, ilmunya. benar, benar. Pak, coba kita angkat Ini dulu, cara- Capri, coba dibandingkan. Oke. Ini adalah Cara smart jalan-jalannya. solution-nya Oke. yang cepat, dan ini sementara adalah cara biasanya yang kalau Pantesan saya nggak lulus. Ini jalan-jalan dulu, ini langsung langsung nyampe ke tujuan ini, ya. ini bisa ya panjangnya, dan ini langsung set dengan jawaban yang sama. Oke, Ya. nah kita masih akan belajar lagi nih terkait dengan pelajaran-pelajaran lainnya dengan Ya. adanya smart solution juga, bagaimana untuk mengatasi Smart solution dan masalah-masalah smart Konsil. konsultasi Konsultasi siswa.